So do what you love to do atau love what you to do, ya. Cintai apa yang kamu lakukan atau lakukan apa yang kamu cintai. Menurut pendapat gua, kedua-duanya itu baik. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, ada yang menganggap bahwa kuliah itu tidak penting tuh. Ngapain harus kuliah? Bahkan mengatakan bahwa ayo, dengan tidak kuliah lu bisa jadi pengusaha besar, lu bisa menghasilkan duit yang lebih besar daripada lu hanya sekedar kuliah. Ya, jadi teman-teman mahasiswa pada saat kita kompo pun mereka sering tuh bercerita bahwa Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Apakah Bapak setuju dengan pendapat itu atau Bapak punya pendapat yang berbeda? Jadi gini teman-teman, menurut pendapat gue sangat menghargai, gue mengerti pendapat itu datang dari seorang public figure yang sangat-sangat keras berbicara, dan dia memang sudah membuktikan dirinya bahwa dia berhasil 1 bulan tuh bisa dapat berapa M tuh, ya. Nah, gue hanya mau katakan gue adalah termasuk fansnya dari public figure ini, hanya untuk ya membicarakan bahwa kuliah itu penting atau tidak. Gue ngerasa berseberangan dengan beliau, ya. Nah, jadi di pembahasan kali ini gue akan coba memberikan pendapat gue, sudut pandang gue, yang pastinya gue berbeda cara berpikir dengan public figure ini. Dan ada 3 penekanan yang menurut pendapat gue yang menjadi fokus gue, sehingga gue tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut pendapat gua, kuliah itu penting dan kedepannya juga akan sangat-sangat penting, ya. Tidak hanya untuk si mahasiswa atau si kampusnya, tapi juga kehidupan secara luas, ya. Nah teman-teman, seperti apa pola pikir gua? Semoga saja ini bermanfaat juga buat teman-teman. Namun sebelumnya, terlebih dahulu jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, yang pertama teman-teman, gue pernah nonton videonya. Jadi public figure ini, gue sengaja nggak menyebutkan nama public figurnya ya, karena gue nggak mau juga pansos gitu ya, panjat sosial. Karena menurut pendapat gue, ayo gue buat channel ini ya memang untuk bermanfaat buat mahasiswa, buat anak-anak gue nantinya, terlebih juga buat diri gue tuh, atau siapapun lah yang merasa bahwa konten ini memang bermanfaat gitu. Jadi tidak ada bermaksud untuk memojokkan, apalagi ini public figure. Sekali lagi gue ngefans karena dia punya ide kreatif dan dia punya konsistensi yang harus diakui dan diikutin tuh polanya. Nah, jadi si public figure ini mengatakan bahwa memang ngapain lu harus kuliah, ya. Yang pertama juga penghasilan orang-orang di luar sana itu jauh lebih besar. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, almarhum Steve Jobs, mereka harus yang namanya DO tuh, ya. Belum lagi Google, jangan sampai kita lupakan Larry Page dan Sergey Brin tuh. Nah, jadi gue mau mengatakan bahwa di poin ini, ayo kita jangan sampai salah mengartikan kampus itu berdiri pertama kali, ya, diharapkan untuk bisa memberikan pengetahuan buat seseorang, ya. Jadi kampus ada dalam kehidupan kita bukan untuk membekali orang terus supaya bisa dapat duit. Salah besar menurut pendapat gua. Jadi di awalnya kampus itu hanya sekedar sebagai pusatnya pengetahuan, ya, pusat berkumpulnya orang-orang yang pintar, cerdas, dia punya pengetahuan dan dia ingin berbagi itu kepada junior-juniornya atau orang-orang yang memang membutuhkan pengetahuan tersebut. Yang lebih hebatnya lagi ya memang kampus ini sudah sangat-sangat tersegmen. Jadi kalau memang kita mau ke IT, datanglah ke kampus IT. Kalau kita mau ke perhotelan, kita punya kampus perhotelan, dan begitu selanjutnya. Jadi poinnya adalah bahwa kita tidak boleh beranggapan bahwa kampus menjadi tempatnya orang mencari duit atau mempersiapkan dirinya supaya dapat duit sebanyak-banyaknya. Ini keliru banget menurut pendapat gua. Kampus itulah tempat orang menimba ilmu. Terlepas nanti ilmunya dia mau pakai untuk cari duit atau hanya sekedar dia pegang saja untuk bekal dia nanti melatih anaknya, tidak jadi masalah. Jadi kembali ke orangnya. Jadi jangan sekali-sekali atau jangan terlalu sering mengkaitkan kuliah harus bisa mempersiapkan orang supaya jadi pengusaha atau orang yang banyak duitnya. No, ya, dengan cara seperti itu kita sudah benar-benar memberikan image yang buruk terhadap kuliah. Nah, yang berikutnya juga gue mendengar bahwa public figure ini selalu menghubungkan bahwa ayo
ini rasanya tidak adil kalau seandainya satu dosen ngajarin satu mata kuliah dan berharap mahasiswanya itu dapatkan nilai bagus di mata kuliahnya. Sementara ada dosen lain, ada 10 mungkin dosen yang berbeda mata kuliah mengharapkan hal yang sama. Ya, jadi tidak fair buat si mahasiswanya. Sementara dosennya hanya menguasai satu subjek atau satu mata kuliah, tapi mahasiswanya diharapkan untuk bisa. Nah, jadi di poin ini gue hanya berpikir bahwa ya ada kekeliruan kurikulum yang kita punya. Kita harus mengakui kampus punya kelemahan, kekurangan, dan juga tenaga pendidikannya. Tenaga pendidiknya juga memang mungkin dalam menyampaikan ada yang membosankan, tapi bukan berarti kampusnya yang salah. Termasuk kurikulum di dalamnya, bukan berarti kampusnya yang salah di sana. Ya, menurut pendapat gua, kampus dan kuliah tujuannya itu baik. Sekarang untuk menjawab pertanyaan atau pendapat dari si public figure ini, gue berpikir bahwa ayo kampus atau manajemen kampus lah dan orang-orang atau dalamnya itu dosen-dosennya dan mungkin tenaga kependidikannya yang harus berbenah, ya, buat kurikulum yang benar-benar yang sifatnya sangat-sangat dibutuhkan dengan era yang selalu berkembang, teknologi yang terus bertumbuh dengan cepatnya. Ya, jadi jangan terlalu terfokus pada 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kita bisa tuh yang namanya mengkombinasikan sistem pengajaran, kurikulum. Bisa ngambil dari bagaimana Finlandia ya menjadi sebuah negara dengan prestasi pendidikan yang bagus gitu ya, atau Jepang gitu ya, yang mungkin Jepang itu banyak orang tak ketahui pada saat usia belia kelas 1 sampai kelas 2 seingat gua itu SD ya, banyak siswanya tidak dihadapkan sama yang namanya ujian. Karena memang pada periode itu bagi mereka siswa-siswanya nggak perlu tuh dapatkan ujian. Buat mereka adalah bagaimana bisa bahagia, ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Tinggal sekali lagi bagaimana si pengelola kampus, dosen-dosennya yang harus berbenah dan dia tidak boleh nyaman dengan apa yang sudah dilakukannya saat ini. Dia harus benar-benar berinovasi, breakthrough, mencari jalan-jalan baru. Dengan cara seperti itu, kampus benar-benar merasa menjadi tempat terbaik buat mahasiswa untuk masa depannya ke depan. Nah, berikutnya teman-teman, kampus menurut pendapat gue dia memang menjadi hal yang penting. Itu sangat-sangat menjadi tempat berkumpulnya jaringan-jaringan yang pastinya kita butuhkan ke depan. Ya, teman-teman bisa aja mengatakan bahwa di luar sana juga gue nggak kuliah, tapi gue dapatkan tuh orang-orang yang sifatnya bisa bekerja sama dengan bisnis gua dan akhirnya bisnis gua bertumbuh dan bagus. Gua mau mengatakan itu tidak berlaku buat semuanya tuh. Jangan mengira dengan DO-nya Bill Gates akan semua orang yang DO akan sama seperti dia nasibnya gitu loh. Jadi gua mau katakan, ayo, kampus itu sudah pasti mutlak banget dia menjadi tempat paling banyak jaringan dengan semua latar belakang ada di dalamnya. Jadi kampus menyediakan, memfasilitasi kenalan-kenalan, mulai dari yang pintar, mulai dari yang kreatif, mulai dari yang males, mulai dari yang bapaknya gubernur, mulai dari yang bapaknya pengusaha, atau maaf kata yang bapaknya hanya cleaning service sekalipun, itu nantinya kita butuhkan ke depannya. Kalau nggak untuk kita, untuk anak kita, ya. Jadi gue paling suka bahwa kampus menjadi tempat terbaik karena memang dia memiliki akses untuk kita mendapatkan jaringan-jaringan terbaik tuh. Di luar sana ada, tapi tidak tersegmen dengan baik. Artinya kalau teman-teman memang mau punya kenalan yang jaringan yang bagus di jurusan tertentu, ya tinggal pilih aja kampus dengan jurusan tersebut gitu. Tapi di jalanan sana kamu ada faktor lakinya tuh. Kebetulan ketemu sama orang yang bagus, ya udah bagus. Ketika nggak ketemu, ya udah kita akan berkeliling sehingga nanti mungkin menghabiskan waktu dan trial and error juga. Nah, jadi memang bagaimanapun juga menurut pendapat gua selain dari jaringan tadi, berorganisasi itu hampir sama tuh prinsipnya. Jadi kampus punya banyak unit kegiatan mahasiswa, punya himpunan mahasiswa yang memang mereka diperuntukkan selain bisa berorganisasi, mereka bisa melakukan semacam eksperimen buat pagelaran-pagelaran, kegiatan-kegiatan mahasiswa apapun saja yang menurut mereka itu penting. Nah, jadi maksud gua di sini adalah sekali lagi selain kampus punya banyak orang-orang yang akan nantinya menjadi jaringan buat kamu, jaringan-jaringan yang berkualitas, kampus juga menjadi tempat bagaimana melatih kamu untuk berorganisasi. Kalau udah berorganisasi, udah pasti itu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan, melakukan sebuah event-event. Nah, event ini ke depan sangat-sangat dibutuhkan buat kamunya. Terlepas kamu nanti kerja sama orang, terlepas nanti kamu harus berbisnis, ya, dengan memperbanyak jaringan, kamu akan lebih mudah mencapai cita-cita kamu ke depannya.
Nah, yang terakhir teman-teman, gue membayangkan seperti ini, bahwa hidup ini adalah kegiatan kita menghubungkan dari satu puzzle ke puzzle berikutnya tuh. Jadi semuanya adalah sebuah ketergantungan, keterikatan. Ya, gue sekali lagi tidak setuju kalau dibilang jalanan itu atau lebih baik tidak kuliah ya untuk sukses. Karena menurut pendapat gue juga tidak pernah menghakimin orang-orang yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk DO. Sama halnya, jangan juga kita menghakimi orang-orang yang mengambil keputusan untuk tetap kuliah, ya. Karena bagaimanapun juga, kalau kamu menyadari, kalau teman-teman menyadari bahwa yang paling penting itu adalah kita berwirausaha saja. Ntar kalau jadi semuanya pengusaha, siapa yang jadi karyawannya, siapa yang jadi pegawainya, ya? Atau kalau misalnya kita berpikir bahwa kuliahlah penting, ya, berbisnis itu tidak penting. Pada akhirnya oke lah. Kalau misalnya orangnya jadi pinter semua, ada yang orang nggak pinter, ya, karena dia nggak dilatih di bangku kuliah. Bagaimana kehidupan ini? Ini adalah balance, ini adalah menghubungkan, ini adalah keterhubungan yang saling membutuhkan. Jadi menurut pendapat gua, jangan lagi ada orang ya yang memakai asumsinya pribadi ya untuk memaksakan ya pemikirannya yang paling benar. No, kalau menurut pendapat gua, kuliah itu sangat-sangat penting untuk saat ini, dulu, dan ke depan. Tapi tidak bisa juga gua akan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak kuliah atau yang drop out dari kuliah itu adalah orang-orang yang salah ya. Nyatanya teman-teman bisa cek, gue punya video sebelum-sebelumnya justru itu memberikan apresiasi kepada teman-teman yang drop out ya, dan alasan kenapa mereka bisa menjadi pribadi yang kaya ya. Mahasiswa ketika juga curhat ke gue sering mengarahkan kepada mereka, ayo teman-teman, ikuti kata hatimu, ikuti apa yang menjadi callingmu, panggilan hidupmu. Kalau panggilan hidupmu ternyata kamu harus keluar dari kampus dan harus menyusun, merintis bisnis kamu, lakukan. So, do what you love to do atau love what you to do ya. Cintai apa yang kamu lakukan atau lakukan apa yang kamu cintai. Menurut pendapat gua, kedua-duanya itu baik. So, teman-teman, jangan lagi kita terlalu sibuk hanya untuk menyimpulkan bahwa kuliah itu penting atau kuliah itu tidak penting. Kalau menurut pendapat gua, selama dia tujuannya baik, dia punya makna untuk membuat orang jadi lebih baik, berarti dia sangat-sangat penting ya. So, jangan ada penghakiman yang mengatakan bahwa, atau jangan ada pembenaran yang menganggap bahwa kuliah itu tidak penting. Kuliah itu tidak penting. Kalau ternyata itu bagus buat diri Anda sendiri, kalau ternyata itu bagus buat diri teman-teman sendiri, lakukan tanpa harus menghakimi secara general bahwa kuliah itu tidak penting, kampus itu tidak penting. Ya, itu saja pendapat gua. Semoga teman-teman bermanfaat pastinya. Dan pastinya gue berharap teman-teman yang terus kuliah, ayo berikan yang terbaik supaya apa yang kamu cita-citakan itu nanti bisa membantu banyak orang, tidak hanya diri kamu tapi juga lingkungan kamu. Dan juga teman-teman yang tidak kuliah, ayo kejar cita-cita kamu. Bagaimanapun juga kalau kita melakukan apa yang menjadi passionnya kita pasti akan bisa menginspirasi banyak orang. Ya, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all.